Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang berapa banyak sebaiknya kita khatam Al-Quran. Kalau seandainya kita ditanya sekarang, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Kira-kira apa jawaban kita? Apa 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali sekarang sampai kita umur kita sekarang ini? Kemudian jika ditanya, sebaiknya berapa kali kita khatam Al-Quran? Apakah sekali, setahun sekali, atau sekali seumur hidup apakah sudah cukup? Atau 2 kali atau 3 kali seumur hidup apakah sudah cukup? Atau bagaimana? Karena kita tahu bersama, Al-Quran merupakan kitabullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Dan Al-Quran nanti di hari akhir ada 2 pilihan bagi kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran entah akan menjadi hujjatun laka nantinya di hari akhir di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, nantinya apakah amalan kita selama membaca Al-Quran nanti, sikap kita terhadap Al-Quran nanti akan menjadikan ia menjadi pembela kita di hari akhir, ataukah amalan-amalan tersebut karena kita jarang perhatian terhadap Al-Quran, cara membaca Al-Quran, cara mengamalkan Al-Quran, yang nantinya justru akan menjadi hujjatun 'alaika, alias menjadi penuntut terhadap kita. Berkenaan dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah bagaimana salafus soleh terdahulu dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in dan generasi-generasi terbaik, bagaimana mereka tatkala membaca Al-Quran. Maka dijelaskan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti rahimahullah, wa qad kana lis-salaf fi qadril qiraati 'adat. Para ulama salaf terdahulu berbeda-beda dalam kebiasaan mereka dalam membaca Al-Quran atau dalam mengkhatamkan Al-Quran. Fa'aktsaru ma warada fi kathratil qiraah, dan apa yang sampai kepada kita atau para salaf yang paling banyak dalam masalah membaca Al-Quran, man kana yakhtimu fil yaumi wal lailah 8 khatamat, dalam sehari, ini dalam sehari sebanyak 8 kali khatam. Dalam sehari 8 kali, bukan setahun 8 kali, atau bukan seumur hidup 8 kali. Ini sehari 8 kali. Arba'an fil laili wa arba'an fin nahar. 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari. Wa yalihi man kana yakhtimu fil yaumi wal laila arba'an. Kemudian ada juga yang dalam sehari semalam 4 kali. Kemudian ada yang 3 kali, ada yang khutmatain 2 kali, ada juga yang 1 kali khatam. Wa yalidzalika, ada juga yang sekali khatam dalam 2 malam, 2 hari ataupun 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Kemudian ada juga yang khatam 3 hari sekali. Wa huwa hasan, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, dan ini merupakan hal yang terbaik, yaitu khatam setiap 3 hari. Wa kariha jama'atun al-khatma fi aqalli min dzalik. Dan sebagian ulama tidak suka ataupun benci tentang bagi orang yang khatam ataupun perbuatan orang yang khatam kurang dari 3 hari. 5 rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu min hadits Abdullah bin Amr marfu'an, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3. Bagaimana dalam, karena ada sebuah hadis yang menunjukkan tidak akan memahami
Kita akan memahami isi kandungan Al-Quran. Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena tentu orang yang hatam kurang dari 3 hari, yang mungkin hatam sehari atau sehari berkali-kali, tentunya dia akan berusaha membaca secepat mungkin. Nah, orang yang baca dengan cepat tentunya akan agak kesulitan untuk memahami isi ataupun mentadaburi isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Wa akhraja Ibnu Abi Dawud wa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Mas'udin mauqufan qala la taqra'ul Qur'an fi aqall min thalath. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah kalian menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Lantas jika kita ditanya bagaimana dengan perbuatan para ulama ataupun salafus soleh, ya, amalan salafus soleh yang terdahulu, yang mereka sampai tadi ada yang sampai 8 kali, kemudian ada yang sampai 4 kali, ada yang 2 kali dalam sehari, maka sebagian ulama menjelaskan, ya, batasan 3 hari sekali ini ya tidak berlaku pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti pada waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, oleh sebab itu hal ini ya tidak berlaku. Ya, kalau di hari-hari biasa hal ini berlaku. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa. Silakan hatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. 8 kali. 6 kali dalam sehari, 4 kali, atau mungkin 2 kali dalam sehari, sebanyak mungkin tidak masalah. Ya, intinya untuk bulan Ramadan itu adalah sebuah pengecualian. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa yalihi man khatama fi arba'in thumma fi khamsin. Ya, kemudian ada juga yang dalam 4 hari 1 kali khatam. Kalau tadi kan 3 hari, suatu hal yang bagus. Tapi ada juga yang 4 hari sekali khatam, ada yang 5 hari sekali khatam, ada juga yang sekali khatam dalam 6 hari, kemudian ada juga yang sekali khatam pada seminggu sekali. Ya, seminggu sekali menghatamkan Al-Quran. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa hadza awsatul umur wa ahsanuha, dan ini adalah suatu hal yang terbaik, ya, yang paling tengah-tengah dan paling terbaik, yaitu seminggu sekali. Wa huwa fi'lul aktsarin minas sahabah wa ghairihim, dan ini merupakan amalan atau kebiasaan kebanyakan para sahabat dan salafus soleh terdahulu. Sehingga kalau kita ditanya seberapa baik ataupun berapa lama ya hatam atau berapa hari yang terbaik untuk sekali hatam, maka jawabannya adalah seminggu sekali. Ya. Terutama bagi para hufadzul Quran, pada orang yang hafal Al-Quran, kalau seandainya tidak bisa seperti ini atau tidak malas ya dalam memurojaah Al-Quran, setahun cuma sekali hatam misalkan, atau bahkan kurang dari itu, ya, hafalannya bisa hilang. Ya, hafalannya bisa hilang. Kemudian ketika ingin murojaah sulit lagi, harus seperti menghafal lagi. Kemudian jika ditanya, lantas berapa kadar minimal lah? Ya, kalau orang-orang yang mungkin hafal Al-Quran mungkin mudah seminggu sekali, atau bahkan 3 hari sekali mau hatam juga mudah. Lantas bagaimana kalau seandainya untuk orang yang awam, misalkan masyarakat umum, ya, berapa kira-kira kadar minimal? Ingat, ini adalah kadar minimal ya. Kadar minimal. Lebih banyak tentu lebih baik. Maka rawal Hasan ibn Ziyad ya, an Abi Hanifah annahu qala, Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, man qara'al Qur'ana fi kulli sanatin marratain. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an 2 kali dalam setahun, atau setahun 2 kali, faqad adda haqqahu, maka dia sudah menunaikan hak dari Al-Quran itu. Ya, kita sudah menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, ada alasannya tersendiri. Ya, pendapat Abu Hanifah rahimahullah ada alasannya tersendiri. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'arada 'ala Jibril fi sanati allati qubida fiha marratain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun beliau wafat ya, di bulan Ramadan tahun beliau wafat, beliau murojaah ataupun saling mudarasatul Quran dengan Jibril sebanyak 2 kali. Ya, biasanya di tahun-tahun sebelumnya beliau hataman gitu, hataman mudarasah Al-Quran dengan Jibril. Di bulan Ramadan itu 1 kali hatam, 1 kali hatam, 1 kali hatam, 1 kali hatam. Ya, di bulan Ramadan
sebelum beliau wafat, di bulan-bulan sebelumnya. Akan tetapi di bulan Rasulullah SAW ataupun di tahun Rasulullah SAW wafat, beliau mudarasah Al-Quran dengan Jibril 2 kali. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi landasan Abu Hanifah rahimahullah kemudian mengambil pendapat yang minimalnya, kadar minimal agar kita sudah lepas dari kewajiban terhadap Al-Quran, maka kita minimal menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah, mari kita lihat atau kita hitung bersama jumlah halaman mushaf Al-Quran sekitar 605 halaman. Kemudian 2 kali hatam sekitar 1210 halaman, ya sekitar ini ya, 1210 halaman kalau seandainya kita ingin 2 kali hatam dalam setahun. Dan 1 tahun Hijriah 355 hari, ya sekitar ini 354 atau 355 hari. Jika kita kurangi 355 dengan bulan Ramadan, ya kenapa kita kurangi? Ya karena yang bulan Ramadan nanti diusahakan untuk menjadi pelengkap. Kalau seandainya ternyata kita belum hatam sebanyak 2 kali atau mungkin misalkan kurang hatamnya, nanti bulan Ramadan khusus untuk menghabiskan jatah hatam kita yang belum selesai. Nah, jika kita kurangi dengan bulan Ramadan, maka ada 325 hari. Ya, 325 hari. Nah, kalau seandainya dalam sehari kita membaca 2 halaman, maka kita sudah membaca 650 halaman, ya. Tidak termasuk dalam bulan Ramadan, ya. 650 halaman. Kalau seandainya dalam sehari kita membaca 3 halaman, maka kita dalam sebelum bulan Ramadan kita sudah membaca 975 halaman, ya. Sudah hampir menyentuh 1000 halaman. Ya, kalau tadi kan 2 kali hatam 1210 halaman, ya. Nah, maka cara terbaik, salah satu cara ya jangan cuma 2 halaman dalam sehari. Ya. Kita coba misalkan dalam sehari kita punya target membaca sampai 3 halaman. Sehingga nanti sebelum bulan Ramadan sudah 975 halaman, ya. Jadi nanti kurang 200 sekian bisa kita selesaikan di bulan Ramadan sambil nanti semakin banyak membaca Al-Quran. Atau lebih bagus lagi kalau seandainya dalam 1 hari kita membaca 4 halaman, ya 4 halaman, sehingga sebelum masuk bulan Ramadan ya sudah 1300, ya sekitar 1300 halaman sudah kita baca, sehingga kewajiban kita sudah terpenuhi, ya. Kewajiban kita sudah terpenuhi. Tinggal bulan Ramadan semakin kita menambah bacaan dan bacaan terus menerus, ya, sehingga ya minimalnya kalau bisa ya sehari dalam tiga halaman, ya. Dan bisa dibagi-bagi. Kalau seandainya kita ingin langsung hatam sehari tentu sulitnya. Hatam sehari Al-Quran 600 halaman berat. Nah, oleh sebab itu kita bagi seperti ini, ya mari sehari misalkan habis subuh kita baca 1 halaman, kemudian nanti habis duhur atau habis asar baca 1 halaman setelah selesai bekerja misalkan kan. Kemudian habis maghrib baca 1 halaman, atau kemudian habis isya juga bisa dibaca 1 halaman. Jadi dibagi-bagi, harus punya jadwal tersendiri agar nantinya kita lebih mudah dalam menghatamkan Al-Quran dan menunaikan hak ataupun kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya. Dan nanti dengan terus-menerus dilatih dengan istiqomah, insya Allah semakin lama kita akan semakin rindu untuk memperbanyak bacaan Al-Quran hariannya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.